Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Keling Lele. Seperti biasa di setiap habis live, saya akan teruskan menjawab pertanyaan di kolom komentar yang sewaktu live belum sempat saya jawab karena waktunya habis, dan juga ada beberapa komentar yang di video-video terdahulu tentunya semuanya akan saya jawab. Dan dengan membuatnya video jawaban ini, mudah-mudahan sahabat semua bisa puas hati atau paling tidak bisa memahami apa yang saya sampaikan, setidaknya bisa membantu apa yang sahabat tanyakan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Seperti apa pertanyaannya, kita cek dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan dari salah satu sahabat kita, yaitu Bang Baron. Kang, saya mau tanya, air di sumur saya asin, tapi gak terlalu asin. Itu bisa untuk isi kolam, Kang. Maksudnya mungkin di sini untuk budidaya seperti itu, untuk ternak lele maksudnya seperti itu. Oke, jadi jawabannya bisa. Karena apa? Banyak sahabat-sahabat kita di daerah saya, terutama di daerah Air Payau. Karena daerah saya pun, contoh nih, sumur bor saya saja sewaktu di kedalaman lebih dari 26 meter itu asin. Ya memang nggak terlalu asin seperti itu. Dan karena idealnya, bagusnya di tempat saya itu kedalaman sumber air itu di 6 meter. 6 meter. Karena saya pikirannya saya punya bak banyak, jadi harus punya suplai air banyak seperti itu kan. Menurut logika saya, semakin dalam air itu semakin banyak dan semakin bagus harusnya, dan ternyata enggak seperti itu. Di kedalaman 6 meter itu paling bagus. Zat-zat pada terlarutnya itu agak sedikit rendah, zat besinya agak sedikit rendah, zat kapurnya agak sedikit rendah. Tapi lebih dari 8 meter itu zat besinya agak tinggi, zat kapurnya agak tinggi juga. Lebih dari 16 meter itu bahasanya kalau di sini anta, agak sedikit mengarah ke asin seperti itu. Tapi 16 itu 50-50 lah, karena punya saya sendiri ini 16 meter. Terus waktu saya buat dulu itu 26 meter. Nafsu lah bahasanya, karena mau dalam gitu. Sekali airnya keluar, 1 hari oke, 2 hari, 3 hari dirasa-rasa kok ini agak asin gitu. Dan setelah 2 minggu itu asin memang nyata asin seperti itu. Pertama enggak terasa asin bener gitu, tapi setelah 2 minggu itu asin. Dan saya cabut lagi casingnya, dipotong, diarug lagi bahasanya, ditimbun lagi sampai 16 meter yang disisakan. Mananya 10 meter saya timbun, dan alhamdulillah saya cek TDS-nya ya masih toleran lah, masih ada toleransi, bisa dikatakan bagus lah untuk diolah. Terus zat kapur, zat besi dan lain sebagainya itu masih di angka toleran seperti itu. Jadi maknanya di daerah saya sendiri itu banyak sumur-sumur yang anta, asin, bahkan berzat besi tinggi, dan itu jawabannya bisa. Jadi untuk sahabat kita ini, Bang Baron, itu sangat bisa. Kalau asinnya itu nggak sampai 1 ppm seperti itu bisa. Bahkan kalaupun 1 ppm itu kita menggunakan sistem bioplok itu bisa seperti itu. Jadi kalau kadar garamnya agak sedikit tinggi, kita bisa menggunakan sistem bioplok. Bahkan bioplok wajib kita menggunakan garam. Dan untuk lele di bawah 2 itu saya rasa itu masih tahan, masih kuat, karena kita sudah pernah coba seperti itu. Itu masih bisa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mau tanya Bang, pendapatmu gimana kalau misal kolam saya punya kolam 2x4 isi 2000 ekor, terus saya pakai sistem kocor.
yang 2 jam nyala 2 jam mati. Pakannya pakai pakan alternatif Bang. Menurut Abang gimana keefektifan sistem yang saya jalani ini? Makasih sebelumnya. Oke, jadi begini. Kalau untuk sistem kocor 2 kali 4 isi 2000, maknanya itu masih oke, itu masih oke, itu masih oke. Terus 2 jam nyala 2 jam mati itu pun masih oke. Bahkan tutorialnya nanti saya buatkan video khusus terpisah, yaitu cara mengakumulasikan berapa sih keperluan kocor itu untuk jumlah kepadatan ikan tertentu seperti itu. Nanti terpisah saya bikinkan tutorialnya. Terus pakannya di sini menggunakan pakan alternatif. Ya pakan sih relatif. Relatifnya gimana? Tergantung apa pakannya dan seperti apa cara pemberiannya, seperti itu sih relatif. Tapi kalau pertanyaannya gimana pendapat saya, misalkan bertanyakan ini kepada saya, menurut saya bagus. Apalagi kalau pakan alternatif itu biayanya murah, misalkan bahkan hampir gratis lah, gratisan. Itu sangat menguntungkan, seharusnya sangat menguntungkan seperti itu. Bahkan saya anjurkan untuk di daerah-daerah yang mudah mendapatkan alternatif, ya apa salahnya kita menggunakan alternatif seperti itu. Meskipun tanda kutip untuk kapasitas besar tentunya agak kesulitan juga seperti itu. Kapasitas untuk panen 1 ton 2 ton per harinya itu memang agak sedikit sulit karena penyediaannya pun kadang terbatas seperti itu. Tapi kesimpulannya itu bagus, dan nanti tutorial cara mengakumulasikan kepadatan nanti saya bikin satu video terpisah, yaitu real di lapangan, cara mengukurnya seperti apa, seperti itu. Cuman secara sederhananya begini. Oke, saya kasih gambaran saja di sini dulu sebelum saya buatkan video yang outdoor, yang di luar nanti. Jadi begini, kan saya sering ceritakan tuh, di sistem kocor itu kita hitungnya 20%. 20% itu pun itu multi lah bahasanya. Bisa dihitung dari kubikasi air 20%, tapi yang lebih efektif sebenarnya itu kita hitung tingkat amonia. 20% itu dari perubahan air. Ataupun begini simpelnya, per 10.000 liter kita ganti dalam 24 jam itu 2.000 liter. Itu pun sama 20% hitungannya. Cuman itu merumusnya sebenarnya ke perubahan airnya 20% itu. Bukan ke jumlah kubikasi air. Gimana ya saya contohkan? Begini. Andai kata air itu udah berwarna hijau, udah hijau nih, udah bagus nih air, udah hijau. Kalau kita ganti full selama 24 jam, dia akan menjadi jernih. Kalau air itu 100% kita ganti, kan itu akan menjadi jernih. Maksud saya di situ 20% itu supaya air yang hijau itu enggak sampai jadi jernih, supaya tetap hijau. Tapi kalau enggak disuplai, itu akan mengarah ke coklat. Jadi maknanya di sini bisa disebut menjaga kualitas air supaya tetap hijau, jangan mengarah ke coklat. Jadi kita suplainya itu, rumusnya itu kurang lebih 20%. Itu maksudnya, seperti itu. Dan nanti saya buatkan videonya lah supaya lebih jelas lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari Abiasena. Bang, mau tanya, kalau bibit lele 7 TikTok itu pakai bak sortir ukuran berapa, Bang? Apakah memakai bak sortir ukuran 79 atau yang bagaimana? Rasanya saya sudah
jawab ini. Oke, saya sudah jawab melalui komentar juga. Ada yang 78. Jadi saya pakai yang 78 itu untuk bak. Tapi mungkin pemahamannya di sini lain. Beliau mungkin menanyakan diameter bak atau ukuran baknya, dan saya pakai bak yang 50/16 atau 16 cm kali 50. Itu ukuran baknya. Bak umumnya lah, bak karet seperti itu. Saya pikir yang seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari siapa ini? Adit Permana. Oke. Kang, maaf, kalau tinggi kolam 50 cm, sistem kocor pembesaran aman enggak? Ketinggian 50 cm, sistem kocor aman enggak? Kalau aman, jangankan 50. Sebenarnya nih, sebenarnya. Cuman kan biasanya di beberapa video saya mengatakan ketinggian itu 1 meter 80 minimal. Itu ideal. Jadi kalau aman itu kan dalam arti kalau ikan itu bisa besar, bisa sampai panen, dan bisa hidup tentunya kan. Kalau nggak hidup kan pasti nggak sampai panen maksudnya. Jadi itu bisa dikatakan aman. Kalau aman dengan ideal lain. Idealnya itu 1 meter. Idealnya. Kenapa idealnya 1 meter? Karena untuk menambahkan kepadatan juga. Kalau misalkan 1 meter ketinggian, untuk 1 kubik itu apa ya namanya? 1 kali 1 ketinggian 1 meter. Contoh nih, kolam kita 1 meter kali 1 meter dan ketinggian 1 meter, maknanya 1 kubik. Itu kalau menggunakan sistem itu bisa 1000 ekor. Kalau menggunakan sistem, tapi kalau tidak menggunakan sistem, minimal 300 itu sudah pasti masuk untuk 1 kubik. Tapi kalau untuk ketinggian 50 cm, nah, jangankan 300, 200 pun belum tentu lagi. Tapi kalau 100 itu oke lah, itu oke lah. Jadi bukan soalan aman atau enggak. Kalau aman ya aman, tapi kepadatannya itu harus dikurangi. Seperti itu. Apalagi menggunakan sistem kocor. Mananya kalau sistem kocor jangankan 50, 30 cm pun itu masih bisa besar. Itu masih bisa besar karena di habitatnya lele itu, sahabat bisa bayangkan, di sawah-sawah, di kubangan-kubangan, di rawa-rawa, dan itu kedalamannya nggak ada yang 1 meter. Seperti itu. Apalagi kalau di sawah berapa sih ketinggiannya? Tapi itu masih tetap masih bisa besar. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya aman, itu aman. Itu bisa. Apalagi sistem kocor itu bisa. Cuman untuk kepadatan tertentu itu nggak bisa. Itu maksudnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya pikir untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ini cukup sampai di sini, dan kita lanjut di pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.